Fikri Fernanda Budiman adalah seorang putra dari terpidana mati kasus narkoba, yakni Freddy Budiman. Sudah hadir di studio Genpicast, genpi.co. Selamat siang. Selamat siang, Kak. Kak Fikri, terima kasih sudah datang di studio Genpicast kita kali ini. Saya yang terima kasih nih udah diundang nih. Tapi kita santai saja ya. Santai dong. Oke. Kenapa saya mengundang Kakak Fikri ini? Karena belakangan dia speak up soal bagaimana sosok Freddy Budiman yang merupakan kita kenal adalah seorang gembong narkoba terbesar di Indonesia sampai pada akhirnya divonis terpidana sebagai terpidana mati kasus narkoba. Kak Fikri. Iya, Kak. Sebelumnya sudah pernah banyak sekali ya datang ke acara podcast orang-orang pada YouTuber semua, dan ini mungkin bukan yang pertama kali ya. Iyalah. Ya, betul. Saya tidak mau membahas hal yang sudah ditanyakan dengan mereka-mereka ya. Siap. Tapi yang intinya adalah kenapa kan dulu sempat menutup pribadi ya, menutup diri kalau aku ini adalah anaknya Freddy Budiman begitu. Hingga akhirnya diundang oleh seorang YouTuber. Akhirnya cerita tuh A dari Z. Kenapa akhirnya speak up? Menutup diri cukup lama tuh berarti ya, dari pertama kali tahun 2012. Papa diasuh di 2016 sampai aku kuliah lulus 2020. Berarti kurang lebih 7 tahun lah ya, 7 tahun. Nggak 7 tahun tuh nggak berani speak up siapa papa lah gitu. Sebenarnya alasan untuk mau speak up tuh alasannya yang paling general adalah aku pengen berbagi kisah aja sebenarnya. Karena ngerasanya setelah gue pikir-pikir tuh kayak di Indonesia ini hanya gue deh yang ngerasain hal ini gitu, dan di situ pun aku ngerasa pengennya kayak masih banyak banget orang-orang yang punya banyak masalah dan akhirnya menyerah tuh sama hidup mereka. Kayak banyak karena yang aku sempat mikir, narkoba ini sebenarnya alasan penggunanya adalah karena ekonomi, stres, menyerah sama kehidupannya dan lain-lain. Makanya kayaknya ini deh, kayaknya kalau gue ngasih tahu bahwa hidup gue ini udah berat tapi gue bisa survive, kayak gitu sih alasan utamanya. Hingga pada akhirnya meledak tuh, walaupun sudah lama ya, tapi meledaknya baru sekarang. Iya. Dari situ sebenarnya pertanyaan besar begini, menjadi apa ya, ayahku ini adalah, ini kasar-kasarnya aja ngomongnya susah. Iya, nggak apa-apa, nyantai, Kak. Mungkin Fikri sudah terlatih ya dengan pergaulan teman-teman yang mungkin lo anaknya ini nih anaknya gembong narkoba begitu. Beban paling berat itu ketika 7 tahun diem ya, itu pergaulan Fikri bagaimana? Lebih banyak di rumah atau main-main aja gitu? Justru malah aku tuh anak yang nggak bisa banget di rumah. Dia nggak bisa banget di rumah. Sebenarnya terus ekstrovert ya. Ekstrovert banget. Dari dulu tuh anak tongkrongan basicnya, anak tongkrongan, terus bener-bener yang kayak kerja itu nongkrong aja dari dulu tuh, dari SMP, SMA, kuliah tuh bener-bener kerjanya cuma nongkrong organisasi kayak gitu. Aktif banget organisasi sampai kalau dulu kampus mah ketua himpunan tuh, sempat ketua himpunan, ketua angkatan, ketua proker lah kayak gitu. Tapi nggak ada embel-embel apa gitu. Dan nggak tahu ya mereka. Nggak tahu, karena pas di kuliah itulah, di situ momentum aku pengen orang-orang kampus aku tuh tahu namaku ya Fikri Fernanda gitu. Dulu belum pakai Fikri Budiman. Nggak pakai Budiman. Pengen biar mereka tahu. Akhirnya ya maksudnya kalau di dalam lingkup kampus waktu itu lumayan kecil ya. Akhirnya jurusan-jurusan lain akhirnya tahu juga tuh. Nah, akhirnya karena ini Fikri, ini gitu-gitu. Waktu itu bukan karena papa tuh. Kayak gitu, karena organisasi. Oh, berarti Fikri sebenarnya sudah kondang ya di kampus, karena dia ketua himpunan di kampus Telkom ya. Telkom. Di Telkom. Jurusan apa Fikri? Administrasi bisnis. Oke. Basicnya udah bisnis ini. Bisnis, karena aku emang keluarga tuh pembisnis. Oke. Tapi dari papa itu ada sebenarnya adalah seorang pebisnis ya? Pebisnis. Jadi, karena dari kakek itu dulu pengusaha perkapalan. Pengusaha di Surabaya. Terus papa tuh dulu nggak tahu sih sebenarnya bisnis pertamanya apa ya. Cuman bisnis yang aku tahu yang papa jalanin adalah jual beli HP sama optik kacamata. Hingga akhirnya jadi tidak bisa disebutkan kalau Freddy Budiman itu adalah bisnis narkoba karena kehimpitan ekonomi, tidak bisa dikatakan seperti itu ya. Karena waktu itu kan media pun sempat ngomong tuh bahwa Freddy Budiman ini karena faktor ekonomi. Enggak, dari dulu
di Surabaya tuh tinggal di kampung yang maksudnya rumah yang maksudnya pada saat itu ya rumah yang paling gede, ekonomi juga apa ya yang paling terlihat berbeda lah dibanding yang lain kayak gitu. Jadi bukan karena faktor ekonomi itu orang sih. tua papa ya itu ya. Hingga akhirnya dari keluarga bisnis, terus papa sendiri juga bisnis. Iya. Kemudian narkoba tidak bisa disebutkan menjadi jalan pintas Freddy Betul. Budiman untuk karena kesulitan ekonomi begitu. Walaupun itu karena lingkungan kalau menurut aku ya, papa sebenarnya karena lingkungan, karena di kampung Surabaya itu apa ya, satu kampung itu mungkin banyak lah yang tersandung kasus-kasus selain narkoba gitu-gitu. Jadi kayak kasarnya itu kampung yang kalau dengar kata ketangkep tuh udah hal yang lumrah gitu. Gitu di Surabaya itu di kampungnya kayak gitu. Karena faktor lingkungan sih dari awal. Lingkungan gitu. Tapi lingkungan Fikri kan ini tadi kita balik ke masa kuliah Fikri ya. Dikenal karena Fikri ini wah ketua himpunan gitu, tapi nggak tahu anaknya Freddy Budiman. Tapi kalau teman dekat tahu? Teman dekat yang tahu itu hanyalah orang-orang yang mungkin pada tahun 2015-2016 itu benar-benar up to date tuh. Karena di saat 2016 papa dieksekusi, fotoku sempat tersebar. Oke. Foto terakhir papa, aku sama tante aku. Ada 3 foto di Google, ada kok di Google. Nah, foto itu tersebar. Ada beberapa yang ini kayak kenal nih kayak gitu. Akhirnya dari mulut ke mulut. Aku yakin kok, tapi kalau di kampus tuh atau teman-teman lain tuh sebenarnya udah pada tahu. Cuman mereka nggak berani nanya aja gitu. Tapi ada yang berani juga kok nanya. Itu padahal bukan teman dekat. Bukan teman dekat kayak gitu. Kalau teman dekat ya tahu, bahkan teman sahabat aku sendiri aja deket banget. Dia tahu tapi dia nggak pernah ngomong sampai sekarang. Oke. Sampai ada speak up tuh kayak ya mereka nggak pernah ngebahas itu. Gitu. Saking menjaganya Saling Fikri menjaganya ya. mungkin ya kayak gitu. Tapi apa ya? Kamu juga biasa aja, maksudnya ini kasus besar loh 2016 ya. Bukan besar lagi sampai terpidana mati kan, namanya Freddy Budiman benar-benar sangat mencuri perhatian, nggak akhirnya dieksekusi mati 2016. Kemudian bertanya-tanya nih keluarganya Freddy Budiman nih, kalau aku jadi teman kamu yang jahat, ya kan? Iya. Wah ini pasti dia punya nih barang nih begitu. Tapi Fikri bisa menjamin itu bersih ya Fikri ya? Bersih. Tapi Sebenarnya mah kalau teman-teman ya pasti ada lah yang kalau gitu mah bahasa anak mah udah pasti nih pemakai kayak gitu-gitu mah paling jadi jokes mereka aja paling kayak gitu. Tapi udah santai gitu ya. Iya, sama maksudnya dari dulu pun sebenarnya nggak berusaha menutupi karena nggak ada momen yang ngasih tahu aku harus ngasih tahu mereka ya nggak sih kayak untuk misalnya masa di tongkrongan tiba-tiba random gue nih anak ini nggak mungkin dong terlalu random banget kan kayak jadi emang nggak ada momen mau ngasih tahu aja gitu. Tapi kalau ada yang nanya aku pasti jawab dengan jujur kok gitu. Jadi kita pantau aja. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang kan kadang ada tuh ini yang kayak sosok jagoan gitu kan. Ini coba ini. Elah mainan. Apa sih? Ada tuh kayak gitu mah ada di kampus yang kayak pamer-pamer kan. Biasalah yang baru-baru ya kadang lucu aja jadi lucu gitu. Tapi Fikri pernah nggak melihat barang itu dari papa? Oh nggak pernah. Nggak pernah ya. Nggak pernah. Karena kecurigaan ada, cuman kalau ngelihat langsung sih nggak pernah. Apa yang bikin Fikri pernah curiga sama papa? Pas di Bangka Belitung sih. Okay. Di Bangka Belitung kan momen aku terdekat sama papa tuh, walaupun cuma 4 tahun ya. Cuman ngerasa kayak kita kan aku tahu papa tuh perantau ya dari Surabaya. Sama gini dari Bandung dulu sama aku lahir di Bandung. Pindah ke Surabaya, dari Surabaya ke Jakarta ke Bangka Belitung kan bareng papa terus tuh. Nah pas di Bangka Belitung kan aku udah SD lah ya, mikir kayak rumahnya selalu rame aja gitu, selalu rame, ada orang datang kayak gitu dan orang-orangnya beda-beda terus. Rumah papa yang sekali rame gitu. Jadi mikir kayak bukan mikir papa bandar sih, cuma mikirnya kayak ini kok papa punya banyak teman, sebenarnya sesimpel itu doang sih karena masih kecil banget kan aku. Berarti kamu lahir di Bandung, kemudian pindah ke Surabaya. Lahir di Bandung. Terus di Bandung tuh ada papa sama mama kandung aku. Mamaku tuh istri kedua dari istri kedua. Terus kan harus diculik secara paksa tuh ya dari Bandung ke Surabaya. Terus dari Surabaya nggak lama langsung ke Jakarta. Di Jakarta baru ke Bangka Belitung. Ya nah ini kisah di Bangka Belitung selama 4 tahun berarti tinggal sama papa sama mama Mama Tiri yang ketiga Yang ketiga. Itu selama 4 tahun. Fikri usia 2 tahun mungkin? 2 tahun ya? Enggak, 3 tahunan, 3-4 tahun. Masih kecil banget itu. 3-4 tahun sampai tahun 2000 berapa ya? SD kelas 4. Nah itu baru dekat sama papa.
apa yang diteladani dari kita ngomongin soal family man deh. Freddy Budiman itu kalau di rumah gimana sih, apa ya, kayak bapak-bapak pada umumnya main burung terus gitu ngajarin anak main sepeda, terus mandiin anak kayak gitu-gitu. Ngajarin sepeda iya tuh. Aku dulu malah diajarin sepeda tuh pertama kali sama papa. Dia tuh tipikal family man banget. Kenapa? Karena yang dilakukan semuanya itu pure untuk keluarga. Keluarga dia, siapapun lah pokok yang namanya, dia orang yang paling nggak pelit lah sama keluarga, terutama sama anak-anaknya apa pengen ini sebagaimana mungkin dia pasti difasilitasi lah, dipenuhi lah keinginannya kayak gitu. Pernah satu waktu kayak Pak lagi pengen makan ini gitu, dan jauh kan tuh di Bangka Belitung, hujan-hujanan tuh papa, hujan-hujanan basah, terus bawain makanannya kayak gitu, terus diajarin naik sepeda, walaupun ekstrim sih emang ngajarin sepedanya, tapi ya karena waktu itu aku sama papa tuh pernah sama-sama masuk ke jurang tuh, gara-gara ngajarin sepeda. Ingat banget aku kan roda 2 tuh, awalnya roda 4 tuh. Terus jadi nggak tahu gimana ceritanya papa konsepnya tiba-tiba aku coba kamu dari atas nanti papa tangkep, jadi turunan gitu. Ya aku mencoba, aku iya aja dong. Ternyata nggak ketangkep sama papa, sama-sama jatuh kita berdua kayak gitu. Berarti masih balita ya itu? Udah umur kelas 4 lah, kelas 4 SD. Kelas 4 SD main sepeda sampai masuk ke jurang. Ya bukan jurang sih, bahasanya apa ya kalau parit lah kayak rumputan gitu tuh kayak gitu. Terus sekarang kan jadi pindah dari Belitung, banyak sekali ya kotanya Fikri ya. Lumayan banyak tuh. Dari Belitung kemudian ke Jakarta ya. Ke Jakarta. Itu papa pamitnya kemana itu? Kok pindah? Nah, kalau di situ papa nggak pamit perginya. Jadi dari Bangka Belitung tuh tiba-tiba hilang aja. Ini papa kok nggak pernah pulang gitu. Terus keluarga sana bilang papa udah di Jakarta kayak gitu. Akhirnya aku nggak lama papa pergi. Setelah pas banget aku naik ke kelas 5, mau naik kelas 5, papa tuh udah nyuruh om aku, adiknya papa yang terakhir, buat jemput aku dari Bangka Belitung ke Jakarta. Nangis aku. Pisah sama mama tiri itu. Karena di situ posisi aku mikir itu mama kandung aku. Karena aku lahir nih sampai 17 tahun sampai posisi hari itu aku nggak tahu mama kandung aku siapa. Dan aku mikirnya tuh mama tiri aku itu adalah mama kandungku. Dan dia baik gitu ya, aku ngerasa ini mama kandung aku, makanya nangis kan karena terpaksa harus dibawa pergi. Akhirnya aku nurut tuh, oke ke Jakarta. Sampai Jakarta ternyata aku tinggal sama tante aku gitu. Tante aku tuh adiknya dari kakak papa. Jadi kan yang pertama ini tante, dia cewek pertama dan salah satunya cewek. Anak kedua tuh udah meninggal sebelum aku lahir. Ketiga om aku, keempat papa, kelima om aku. Gitu. Berarti ceweknya cuma satu ya? Cuma satu, ya? tante aku itu. Makanya udah deh, akhirnya tinggal sama tante aku dari kelas 5 sampai kuliah sih jatuhnya. Tapi kuliah kan aku merantau. Kuliah gitu. Ke Bandung begitu. Hubunganmu sama mama yang di Belitung sekarang gimana? Udah almarhum, udah meninggal. Istri ketiga papa tuh udah meninggal. Nggak lama aku ke Jakarta, terus mama tiri aku tuh nikah lagi. Pas lagi melahirkan meninggal. Anaknya selamat, mamaku nggak selamat gitu. Berarti sekarang udah ada adik. Udah ada. Adiknya total. Tapi karena Freddy Budiman kan kita ketahui punya banyak ini ya. Itu jatuhnya adik nggak ya? Adik tiri dong. Adik tiri ya. Aku belum pernah ketemu sih, tapi jujur kalau itu aku belum pernah ketemu karena dia tinggal sama papahnya. Gitu di Palembang. Oh, di Palembang sekarang. Kan Fikri ini bukan anak pertamanya dari Freddy Budiman ya, bukan. Tapi adalah anak kedua dari Freddy Budiman. Cowok pertama lah. Anak cowok. Cowok pertama. Anak cowok pertama. Jadi kakak Fikri cewek ya? Cewek. Itu bisa kontak-kontakan nggak? Kontak-kontakan kok. Sekarang dia guru kan di Kalimantan. Apa yang dibahas kalau kayak gitu? Aduh nggak ada, karena aku juga baru ketemu sama dia pas papa meninggal. Oh gitu. Baru pertama kali ketemu tuh pas papa meninggal ketemu, ya udah aku juga kayak aku tuh lumayan cuek orangnya. Dari dulu tuh sama yang kayak gitu-gitu cuek, kayak cuma sekedar yang kayak oh ya udah aja gitu. Beda berapa tahun sama kakak? 2 tahun. 2 tahun. Nggak jauh sih. Nggak jauh. Jadi waktu eksekusi mati 2016 itu Fikri dan kakak tiri Fikri ada? Hanya aku anaknya yang di sana, yang di Nusa Kambangan hanya aku. Dari segala proses papa di dalam penjara hanya aku yang ngurusin papa. Nah anak-anak yang lain itu cuma kakakku doang sih ke Surabaya, karena anak yang ketiga sama anak yang keempat nggak ada yang datang ke rumah gitu. Karena kayaknya menurut aku sih
kayaknya nggak tahu deh, karena Dan mungkin hubungannya juga masih kecil soalnya, iya. pada masih kecil kan. kamu Mungkin aja juga berapa tahun. aku aja di situ masih 17, masih 16 tahun. 16 tahun. Adik-adik aku mungkin masih umur-umur yang kayak takutnya apa ya, masalah mental dan lain-lain, kayaknya ditutupi deh kan gitu. Iya, tapi kebayang sih umur 16-17 tahun kemudian harus menghadapi papa kena hukuman mati dan harus nemenin. Kita tahu lah kalau sebelum nonton podcast ini Fikri sudah menceritakan banyak sekali kisahnya di beberapa YouTuber lain. Cuman kita akan membahas lebih dalam di sini tuh soal pergaulannya Fikri. Fikri, tapi penasaran sih sama keluarga Fikri. Fikri kan dilahirin sama mama di Bandung. Di Bandung. Kemudian sampai mama kandung aja belum pernah lihat gitu. Iya. Kenapa sekarang di Bandung tinggal sama mama? Ya oke. Jadi kan aku ketemu mama kandung aku berarti di umur aku 17 tahun. Itu sebagai kado yang aku minta dari papa. Oke. Itu menjelang eksekusi mati ya? Menjelang eksekusi mati. 2016 awal lah kayaknya, karena aku Februari kan. Di tahun 2 Februari itulah aku kayaknya aku minta ke papa dan lain-lain. Terus pada saat itu aku pengen banget ketemu mama kan, kayaknya kalau aku nggak ketemu mama kandung tuh sedihnya dari dulu tuh udah nungguin gitu ya. Terus pas udah ketemu air silaturahmi apa dan lain-lain kan nangis gitu-gitu lah, normal lah. Sampai akhirnya karena mama tuh udah nikah lagi kan soalnya. Mama tuh udah nikah lagi, udah punya 2 orang anak juga gitu. Pernah sih aku akhirnya udah karena mama nyuruh tinggal bareng, ya udah deh aku tinggal bareng gitu. Cuma ternyata berat banget tinggalnya, karena dari dulu aku nggak pernah tinggal di keluarga yang utuh kan. Dari dulu tuh selalu tinggal sama tante dan keluarganya. Kalau nggak ada papa, nggak ada mama. Kalau nggak ada mama, iya nggak gitu. ada Sama aku nggak ngerasanya aneh banget ketika di rumah itu ngelihat mama tuh sama maksud sama kan udah keluarganya ya, karena dan itu aku ngerasa kayak aku nih kayak join gitu loh, kayak join keluarga gitu, kayak walaupun sebenarnya santai banget gitu ya, sebenarnya nerima aja, cuman aku kayak jadi ada beban aja, kayak kayaknya nggak bisa deh kayak gitu. Akhirnya aku memutuskan tinggal sendiri kayak gitu. Terus sekarang sudah lulus kuliah ya? Sudah pas 4 tahun tuh, dari 2016 ke 2020. Oke, berarti baru tahun kemarin nih? Tahun kemarin baru lulus. Sempat kerja tuh aku. Oke. Sempat kerja di media juga aku dulu, di Sindo News. Oh, Sindo. Aku Markom. Habis itu ke stasiun televisi tuh dulu di Tendean. Terus sekarang akhirnya balik ke Bandung, officially kerjanya bisnis atau bisnis, ada 2 tempat. Aku punya pastry, itu keluar tol Buah Batu tuh. Depannya persis namanya Farel Cafe. Apa Farel? Farel Cafe. Oh ya, kemarin lihat di story-nya dia. Oh, itu punya Fikri. Fikri yang bikin kue sendiri atau enggak, itu sebenarnya aku yang manage lah gitu. Kolaborasi sama teman aku kayak gitu. Sama satu lagi ada namanya Pelataran Kampung Korea. Itu di Kiara Arta Park. Baru banget kita kemarin soft opening, kedatangan Bu Atalia, istrinya Pak Ridwan Kamil, Ibu Gubernur. Baru media juga baru ngeliput besar-besaran juga kemarin gitu. Ya selebihnya YouTube sih, YouTube sama aku pengen di Instagram kan mungkin. Iya, nanti aku kepoin deh. Tapi kemarin sempat kepo dikit sih, belum semuanya begitu. Jadi Fikri emang basicnya nular ya. Freddy Budiman seorang pebisnis, keluarga Freddy Budiman adalah seorang bisnis. Ini anak, ya udah. Kita tunggu aja bisnisnya bisa lebih gede. Harus. Oke, Fikri, mau nanya, aku kalau jadi kamu sebagai keluarga, kan itu tadi diceritakan kok kayaknya gue kayak orang-orang join aja di keluarga begitu. Soal uang jajan nih, selama papa kan tidak sama papa ya, yang ngasih uang jajan Fikri siapa? Waktu sekolah, waktu kuliah, yang bayar kuliah siapa? Oke. Kalau dari dulu tuh ya, aku hitungnya dari kelas 5 SD sampai aku kuliah itu mungkin aku bisa dibilang aku dari tante aku itu. Tante aku kakaknya papa yang pertama itu, yang perempuan. Kenapa? Karena dia kan punya bisnis juga gede, konveksi kan gede banget sebelum bangkrut lah ya. Kalau sekarang udah bangkrut karena faktor ekonomi dan lain lah. Tapi aku yakin sih, maksudnya bukan yakin, tapi papa itu menyisihkan lah. Papa tuh menyisihkan juga untuk aku kayak gitu. Cuman aku nggak mau tahu uangnya dari mana, yang penting biarkan, maksudnya waktu itu aku mikirnya biarkan tante aku sama papaku ngobrol lah gitu, koordinasi. Aku nggak mau tahu, yang penting kebutuhan aku ada lah gitu untuk sekolah dan lain-lain. Cuman kesulitannya adalah karena aku juga ngerasa hidup aku numpang gitu ya,
kayak Itu di tempat tante masih ngerasa numpang juga ya? masih dari dulu tuh kok nggak, aku tuh nggak pernah ngerasain kayak pertama kali ngerasain di Bangka Belitung deh kayaknya. Oh ini kayaknya nih, oh ini keluarga nih. Karena mungkin dari kecil kali ya. Iya dari tinggalnya. kecil, jadi nggak kaget gitu kan. Oke dari kecil nih, walaupun akhirnya ya sama-sama aja. Baru cuma 4 tahun, akhirnya patah lagi itu kan, sampai lanjut ke tante. Nih kayak tante kan punya suami, anaknya 3 gitu kan. Terus ada aku lagi, gitu. Kayak aku kayak ngerasa kayak, aduh aneh banget. Sampai aku tuh kadang nggak berani orang ya, mau minta apa nggak berani, mau butuh apa aku nggak berani ngomong. Wah kalau apalagi gini. Kalau mau nongkrong aja tuh dulu zaman SMP, takut mau ngomong, karena mau minta duit misalnya, takut banget. Kalau mau beli sesuatu barang tuh, selain ngomong sama papa, itu mikir gimana caranya biar bisa dapat tuh barang, mau nabung apa dan lain-lain. Kadang nggak berani minta sama mereka gitu. Sedangkan papa nelpon cuma seminggu sekali. Dan itu pasti cuma seminggu sekali. Seminggu sekali, dan aku mikir nggak mungkin setiap 1 minggu sekali aku minta sesuatu sama papa. Gitu. Makanya kadang kalau ada sesuatu hal yang aku perlu gitu ya, aku lebih kecuali masa sekolah ya, tapi kan kalau bisa kayak nongkrong atau beli apa gitu yang kebutuhan pribadi, aku kadang suka nggak berani minta gitu kalau dulu tuh. Pernah pengen beli apa terus nggak kebeli nggak? Dulu sih banyak banget sih dulu tuh. Karena masih SMA gitu ya. SMP. Kalau SMA sih kayaknya udah mulai nggak banyak mau lah gitu. Zaman SMP sih banyak. Dulu kayak mau beli sepatu bola gitu-gitu, kebutuhan kayak gitu. Mau nongkrong deh kan, ibarat dulu tuh mau kayak nongkrong di Sabtu Minggu 50.000, 100.000 lah gitu. Segitu. Kadang uang jajan kan ngepas tuh ya Senin sampai Jumat gitu ya. Berapa uang jajan Fikri waktu itu? Dulu sih ya sehari itu 100 sehari. Sehari 100. Senin sampai Jumat dikasihnya per minggu, berarti 500 kayak gitu. Dulu zaman SMP. Oh, Sabtu nggak kehitung ini ya, cuma 5 hari. Minggu lah, kadang nggak dihitung kan nih Sabtu Minggu. Karena nggak dihitung nih kadang, aduh gimana ya. Ikut organisasi gitu. aja deh, kejawab. Akhirnya, aduh gimana ya mintanya. Sampai kadang tuh mau minta tuh kayak apa ya, benar-benar ngeberaniin diri dulu baru berani ngomong gitu. Kayak gitu. Zaman sekolah sih kayak gitu dulu zaman SMP. Pengen beli apa yang ini? Belum futsal ya? Sepatu futsal dulu tuh, karena dulu kan hobinya futsal kan. Sedangkan dulu tuh pengen beli sepatu futsal, tapi harus nabung tuh, kayak gitu-gitu. Tapi emang tante apa ya, pembawanya kan beda-beda ya. Kalau mungkin seorang ibu biasanya lebih dekat sama anak-anak yang di rumah gitu. Jadi lebih bisa dibilang cuek gitu ya. Keluarga baik aku tuh, gitu, keluarga aku dari papa tuh, semuanya keras semua. Okay. Dan nggak ada tuh namanya di keluarga papaku yang random tiba-tiba lagi apa nak, nggak ada kayak gitu. Oke. Dari semua, nggak cuma namaku, sama semua anak-anaknya juga begitu. Semuanya dididik dengan apa ya, mandiri. Jadi nggak ada tuh namanya kalau di keluarga aku tuh sistem yang kayak udah makan belum nak, nggak ada. Seumur hidup aku nggak pernah tuh ditanya kayak gitu sama keluarga aku, nggak pernah tuh. Jadi keluarga papaku tuh segitu kerasnya dari dulu. Jadi ngedidik. Ya wajar kalau kamu takut mau minta. Iya, ngedidik anak-anaknya tuh begitu. Jadi boro-boro deh kalau misalnya itu kita nanyain makan apa ya, hanya sekedar perhatian gitu ya. Karena kan kalau kita nonton film atau kalau aku sering buat iri kan, kayak kita nonton film kayak ketemu, kalau misalnya ada teman aku tiba-tiba random ditelepon sama mamanya gitu kan. Oh itu ya rasanya ya, kok gue nggak pernah ya gitu. Tapi dari situ semua kamu merasa kan sudah banyak belajar di keluarga yang begitu terus. Sekarang itu kalau misalkan digituin sama, misalkan kamu sudah punya teman hidup lah, atau mungkin ada orang yang lebih sayang sama kamu di mana, lagi udah makan belum, kayak gitu-gitu, merasa terganggu nggak? Masih bisa menerima itu nggak? Justru aku seneng dong, jadi harusnya. Aku seneng banget. Itu ya ini mungkin sisi aku nggak pernah ceritain, itulah kenapa jadi aku sering banget pacaran tuh. Okay. Karena kan aku nggak pacaran dan temenan, pacaran dan ekstrovert. Kenapa? Karena aku ngerasanya rasa perhatian itu aku dapat hanya dari pacar sama temen. Apalagi setelah kehilangan papa, pure hanya yang aku dapetin perhatian itu dari temen, dari organisasi, dari temen, sama dari pacar. Sisanya aku nggak pernah dapat perhatian lagi, gitu ya. Karena sesaklek itu ya. Sesaklek itu keluarga gitu loh sampai sekarang. Jadi ya kecuali nenek tuh perhatian lah gitu. Kalau nenek teman, nenek kan jauh ya di Surabaya dan dia nggak megang HP, nggak bisa nelfon random gitu tiba-tiba. Iya, kenapa kamu waktu papa selesai dieksekusi itu kenapa nggak tinggal sama nenek gitu mikirnya? Nggak dibolehin sama papa. Waktu itu papa hanya bolehin aku kuliah di Bandung.
Bandung atau Malang. Mungkin lebih deket sama ibu kandung. Enggak, ibu karena- kandung di Jakarta ya? Karena posisi ibu kandung di Bandung. Ibu kandung di Bandung. Karena posisinya kalau dari segi papa bahwa peredaran narkoba di dua kota itu yang paling tidak masif, yang paling terkendali. Ya, Surabaya. Wah, Surabaya parah. Adalah beberapa kota yang menurut papa parah gitu. Maka aku hanya diperbolehkan di Bandung sama Malang. Hanya boleh di Bandung dan Malang. Dan Jogja sebenarnya. Bandung, Malang, Jogja. Tidak boleh di Surabaya dan Surabaya, Jakarta, Medan, waduh. Nggak boleh. Padahal aku dulu pengennya kuliah sebenarnya bukan di Jakarta, di BSD. Adalah kampus aku pengen banget di sana sebenarnya. Dulu idaman lah kampus yang pengen banget. Aku rela kasarnya nggak apa-apa deh nggak kuliah dulu setahun, yang penting masuk di situ gitu. Oke. Kan waktu papa meninggal itu kan kamu masih banyak biaya ya, masih kuliah. Udah lulus belum ya? Di mana? Oh belum dong, waktu eksekusi kamu masih perlu banyak biaya untuk kuliah, untuk ini. Tahu nggak harta apa yang ditinggalin oleh papa? Oke. Itu Ini sebenarnya banyak banget yang berasumsi akhir-akhir ini banget. Karena kan udah banyak yang nanya ke harta nih. Sebenarnya papa ya secara media juga sebenarnya banyak aset papa. Cuman nggak ada yang dilimpahkan ke keluarga. Gitu, nggak. Jadi aku nggak tahu tuh aset-aset papa ada di mana gitu. Kalau keluarga nggak ada yang terima kok sepeser pun. Berarti benar-benar anak-anaknya berjuang hidup sendiri begitu. Iya, berjuang sendiri kok. Karena saya mungkin asumsi media adalah gembong narkoba, kemudian banyak channel kanan kiri atau mungkin kenalan yang peduli dengan keluarganya Freddy Budiman, kemudian dia dieksekusi mati terus harta-hartanya. Iya. Mungkin kalau dulu ya papa royal banget gitu loh. Maksudnya setiap kali ketemu sama papa ngasih duit emang nggak ketaker gitu loh. Dia bawa koper uangnya dibawa segini ya udah dilempar nih masih ambil. Ngalamin ya itu ya. Masih ngalamin kayak gitu dulu apalagi pas mau umroh dulu. Mau umroh kan pernah umroh. Alhamdulillah 2 kali, alhamdulillah. Terus pas pemberangkatan papa dia ngeluarin tas ini US dollar mau nih udah nggak ngitung tuh, diambil aja dari tas segini segupok. Jadi bawa tuh segini duit US dollar gitu. Maksudnya itu nggak papa tante aku tuh orang kaya sebenarnya, orang kaya banget gitu. Cuman kalau tante aku kan bukan karena narkoba, karena emang merintis konveksi dulu tuh dia dulu. Makanya aku nggak berani minta tuh bukan karena nggak ekonominya susah, tapi karena emang takut aja gitu. Apalagi uang jajan anak SMA 100.000 per hari udah kalau mungkin lumayan, untuk orang ini banyak sih itu. SMA aja lumayan tuh, aku SMA dulu uang apa ya sih namanya? SPP ya, SPP itu per bulan ya. Per bulannya 5 juta aku SPP sekolah dulu, belum sama duit jajan. Belum aku waktu itu sempat pertukaran pelajar ke USA gitu-gitu. Jadi kayak bukan karena faktor ekonomi sih sebenarnya kayak gitu. Iya, Kak dulu Fikri pernah keluar negeri ya, ke Amerika ya. Ke Amerika itu gimana tuh ceritanya kok bisa? Terpilih sih dari sekolah gara-gara disuruh memaparkan budaya Indonesia di luar negeri kayak gitu. Maksudnya apa yang Fikri lakukan? Kenapa dipilih? Prosesnya? Sebenarnya sih ya jadi hal yang wajib tuh di sekolah itu sebenarnya. Cuman ada beberapa itu kayak Inggrisnya harus bagus, kalau emang Inggrisnya bagus kayak gitu-gitu sih. Sama kita belajar banget table manner dan lain-lain. Jadi kalau di sana juga kita dimasukin di satu kampus di sana. Kampusnya itu namanya UCSD gitu di San Diego. Jadi aku belajar tentang budaya sana, mereka juga belajar budaya kita. Sampai di puncaknya itu ada festival budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke tarian. Aku nari tuh di sana, tari Papua. Gitu sama teman-teman gitu. Siapa yang ngajarin nari Papua kamu? Ada dari kasarnya penari yang ditunjuk dari sekolah itu. Prosesnya 6 bulan tuh. 3 bulan lah untuk latihan. Karena kamu anaknya aktif ya. Lumayan tuh. Terus organisasi ekstrakurikuler. Iya. Ekstrakurikulernya ikut futsal. Makanya dulu ya itu salah satu pengalaman yang besar juga tuh di hidup aku. Papa tahu kamu pernah sampai Amerika? Support banget papa dulu. Yang biayain kayak papa deh waktu itu. Oh, itu bayar sendiri. Bayar sendiri. $7.500. $7.500, $7.500. Kalau dikonversi rupiah? Pokoknya total sih 200 jutaan lah. Sama uang jajan dan lain-lain. Freddy Budiman itu ya? Iya, ya. Makanya kan itu kalau orang nanya didikan papa ya kayak gitu, dia benar-benar yang segitunya sama pendidikan anak kayak gitu. Selain papa yang sangat mengapresiasi prestasi kamu sampai ke luar negeri, Amerika lagi ya, masih SMA begitu.
siapa selain papa yang mungkin kalau ada mama di rumah ya itu selamat Oh, nggak ya, ada sih. papa bangga gitu. Nggak ada yang kayak gitu sih keluarga aku sih. Keluarga aku nggak ada yang kayak gitu sih. Gue aja yang lupa Aku ya. datang aja biasa aja sih, mereka pas balik ya biasa aja gitu. Pas aku di sana juga mereka cuek aja. Waktu kamu balik siapa yang jemput kamu? Oh, dulu ini suaminya tante Oke. jemput aja biasa. Nggak yang Nggak ada kayak Gimana di heboh-heboh, sana? biasa aja. ih kamu hebat ya, kalau aku punya anak begitu selamat ya, yuk kita abis ini makan gitu sih. Nggak ada yang kayak gitu keluarga aku, beneran deh. Aku ini nggak fake banget, tapi itu emang nggak ada tuh yang Kayak formal banget gitu ya nggak sih? wah parah. Aku tuh di rumah dulu tuh takut kalau di rumah. Bawaannya tuh kalau di rumah ada tante aku sama ada tante aku takut, karena kan dia galak banget. Semua Karena mungkin keponakannya. juga dia tabiatnya ada memimpin Oh, kakek aku dulu galak perusahaan banget. gitu kali. Kakek aku dulu galak banget Oh, sama kakek. dia. Kakek galak, terus dia CEO perusahaan dia juga gitu kan sama. Jadi benar-benar keluarga yang benar-benar lebih bisnis gitu daripada keluarga. Jadi keluarga tuh hanya dididik tegas. Jadwal pun tegas. Aku dulu 2 kali les loh. Pulang sekolah les sampai dari jam 2 sampai jam 4. Pulang ke rumah jam 4 les lagi sampai jam 6. Jam 6 sampai jam 8 ngaji. Kayak gitu dulu, baru tidur, bangun pagi, keras dia Itu dulu. kamu kemana-mana ke sekolah siapa yang nganterin? Supir dulu. Oh, ada supir sendiri ya? Supir ada dari SMA kan aku asrama kan di Cikarang. Oh ya itu gimana tuh, kenapa milih asrama sih? Bandel kayak dulu ya. SMP lumayan Maksud sih bandel? Lumayan lah. Kan biasanya kalau orang berorganisasi kan cuma SMP mah belum lah, SMP belum organisasi, kuliah dulu yang. kuliah. SMP masih benar-benar masih malah belajar nakal ya SMP malah dulu. Kayak gitu. SMA udahlah organisasi aja. Gitu, Terus SMA. kuliah baru ini. Betul, Terus akhirnya SMA kuliah lah paling gencar organisasi. Berapa lama berarti asrama? 2 tahun. 2 tahun. Aku akselerasi kan SMA-nya. Cuma 2 tahun. Gitu Pinter loh anaknya Freddy Budiman. ditambah 6 bulan itu berarti aku SMA cuma 1,5 tahun berarti. 1,5 tahun. Satu setengah tahun. Gini, dosen, guru atau kepala sekolah gitu tahu nggak sih kamu anaknya Freddy Budiman? Gak ada yang tahu. Tapi Dulu ketika kasusnya Freddy Budiman menguap, tahu. Pas Respons mereka gimana? enggak, pas aku muncul aja. Sebelumnya nggak ada yang tahu. Bahkan dulu ada dosen hukum bisnis nggak ngebahas kasus Freddy Budiman di kelas aku di kuliah. Wow. Angle-nya gimana waktu Itu itu? lucu banget. Gimana tuh? Jadi dia dosen hukum bisnis pas aku kuliah, terus tiba-tiba ngebahas tentang kasus Freddy Budiman. Adalah aku satu kelas sama mantan aku kan, jadi ngeh tuh, acir kayak gitu, so kayak gimana ya, salah tingkah jadinya kayak Pacarnya sabar ya. enggak, cuma kayak anjir. Wah, tapi alhamdulillahnya dosennya membahasnya dia pro sama papa. Kalau dia kontra mungkin aku debatin ya mungkin ya. Kalau pro karena dia pro ya itu. Karena oh ya udah aman kok kayak gitu. Dan dia tidak menghina, kalau menghina mungkin aku marah kali ya. Mungkin dia kaget juga ada anaknya di sini. Oh mungkin bukan tidak, mungkin waktu itu usianya masih usia menggebu-gebu terus gitu Iyalah. mengeluarkan pendapat, mahasiswa gimana sih? Iya, masih kan? makanya posisinya kalau di waktu itu mungkin dia nggak tahu kan aku anaknya di situ, dia nggak tahu ada anaknya. Tapi kalau tahu sih lucu sih kayaknya. Oke. Awkward banget Akur pasti. banget pasti itu. Kalau saya bilang, lah saya anaknya, ya, wah pasti rame tuh kampus. Gini, itu kan sisi positifnya adalah mungkin respons orang beda-beda ya kalau tahu nih Fikri anaknya Freddy Budiman nih, bisa jadi dirangkul karena kamu jangan sampai ini ya gini, atau mungkin bisa jadi wah ini jangan-jangan dia punya banyak barang juga nih gitu. Pernah nggak ada yang respons negatif kayak gitu, tahu nggak? Karena punya banyak barang. Banyak loh Kak. Banyak. Maksudnya apalagi aku di kehidupan aku sekarang nih, ya anak muda ya, maksudnya kan sering jalan-jalan lah malam-malam kan. Banyak banget yang tiba-tiba orang random tiba-tiba nyamperin. Bos boleh minta barang nggak? Bos boleh minta barang nggak? Gitu. Lah dikira saya bandar juga. Gue ngomong kayak gitu. Enggak, emang gue kira gue bandel kali ya kayak gitu. Banyak banget yang sebenarnya banyak banget lah yang kayak gitu-gitu tuh. Dulu di Malang juga pernah, sampai di Malang dulu kita ada undangan dulu ke salah satu bar gitu. Padahal aku pergi ke sana tuh lagi sama ada lah public figure ya, sekarang baru banget lah kena narkoba, kasus narkoba. Kayaknya tahu nih. Iya, Enggak deh. viral banget lah kemarin. Nah terus lagi sama dia tiba-tiba Ari maju ke depan, nawarin langsung barangnya, terus ada yang minta beli juga dan lain. Padahal di saat itu tuh kayak kayaknya nggak ada yang kenal deh sama gue kayak gitu mikirnya, karena kan belum aktif banget kan kayak Punya gitu. circle-nya sendiri kali ya, ini punya barang ini Dan itu. pada akhirnya aku tahu bahwa
ya ternyata sebelum papa meninggal tuh papa menitipkan aku ke teman-teman mereka. Oh gitu. Dari situ aku baru tahu karena aku baru banget ngobrol sama salah satu loyalis papa waktu itu. Jadi tidak sengaja ketemu atau disengaja kan aku nggak tahu. Tiba-tiba aku datang jam 1 malam baru masuk ke tempatnya, tiba-tiba mereka kayak hormat gitu aku kayak oh iya gitu mikir kayak mungkin mungkin dia penonton YouTube aku tuh apa gitu, tapi bapak-bapak tua gitu yang rada-rada tua. Terus aku ke meja aku, tiba-tiba ada yang jatuh lah salah satu gelas gitulah di meja aku. Bapak-bapak itu nyamperin tuh, marah-marah kan, dikira aku berantem, ada yang ganggu gitu-gitu. Nah ternyata pas aku enggak pas aku ngobrol, jagain dari jarak jauh. Ternyata memang ada salah satu kelompok yang ditugaskan untuk menjaga kayak gitu katanya. Sampai ternyata aku ada nama panggilan gitu, sampai mereka pada akhirnya nama panggilan khusus di dunia itu kayak gitu sampai akhirnya dia ngeluarin duit tuh 40 juta buat dia ngasih ke aku. Setiap duitnya papa juga kali itu. Duit nggak tahu duit siapa, dia bilang tolong terima hadiah dari saya, dia bilang gitu. Tanpa alasan? Tanpa alasan, aku nolak dong. Enak banget sih jadi kamu Fikri. Aku nolak, akhirnya dikasih kalung emas. Ini aja, yaudah ini aja, 10 juta dia bilang. Apa alasan kamu menolak? Dari dulu emang nggak pernah mau pakai duit papa. Kalau dari dulu aku tahu papa adalah bandar narkoba, mungkin duitnya nggak aku pakai deh. Oh gitu. Gitu. Orang maksudnya, ya aku nggak bego lah. Aku tahu itu duit haram juga gitu loh. Dan aku bukan tipikal yang punya agama yang kuat, tapi komitmen aku lumayan kuat tuh sama hal-hal kayak gitu. Aku mikir kayak ya udah itu duit haram juga pasti. Kalaupun itu bukan duit haram, maksudnya aku nggak pernah mau sukses dan punya banyak uang karena uang orang lain gitu loh. Mending aku hidup kayak penuh struggle tapi dengan usahaku sendiri aja kayak gitu. Dan itu sering terjadi tuh, apalagi di Bandung dan lain-lain. Sering banget terjadi tiba-tiba ngasih. Temen papa paling banyak di mana? Bandung, Surabaya, Jakarta? Sama Surabaya sih mungkin ya. Surabaya karena kampungnya dia. Kamu terakhir kali ke Surabaya kapan? Baru kok tahun kemarin berarti ya. Jenguk nenek. Oh tahun ini nih, sorry tahun ini. Terus kalau ke Surabaya, berarti keluarga papa yang di Surabaya itu kakek nenek. Tersisa 2 sekarang, nenek sama tante. Sisanya udah meninggal semua. Okay. Termasuk tiga bersaudara. Kan mereka, papa tuh 3 bersaudara tuh, kartel narkobanya. Papa, om aku yang terakhir, om aku yang ketiga. Udah meninggal semua di dalam penjara semua. Kalau papa dieksekusi, kalau 2-nya sakit. Kalau yang terakhir baru digerebek kemarin awal Covid. Ada aku juga tuh kemarin tuh digerebeknya pas ada aku di rumah. Oh di Surabaya? Di Surabaya, awal Covid 2000. Tetangga gimana Fikri? Itu ada keluarga di sana mah, orang ketangkep tuh udah hal yang biasa. Jadi kalau ketangkep, oh ya udah hati-hati ya gitu. Segitunya. Jadi nggak ada yang kayak kaget, heboh, nggak ada yang rumun, cuman kayak kalau paling masih pamitan gitu ya. Ya aku pergi dulu, pakai bahasa Jawa ya. Aku pergi dulu ya Cak ya, titip rumah. Oh ya Cak, hati-hati Cak. Kayak gitu. Senyantai itu keluarga. Di Surabaya, makanya papa nggak ngizinin Fikri di sana ya. Termasuk aku juga pas kemarin digerebek rumah, ya biasa aja. Ini orang kalau digerebek udah, kalau emak gue udah nangis itu kenapa? Aku baru bangun tidur itu. Baru mau sarapan, baru mau ngetos roti lah kasarnya. Pagi-pagi jam 8, aku jam 8 bangun, jam 9 lah baru turun, ngeliat ruang tamu rame tuh. Oh, om aku ketangkep tuh. Bukan awalnya aku nggak tahu. Yang terakhir, adanya papa. Anak yang ketiga. Aku pikir tuh tamu om. Cuma kok pintu ditutup, itu aja sih sebenarnya curiganya kan. Cuma rame-rame kan. Ayo udahlah paling temannya. Lagi sarapan, polisinya masuk ke tempat makan. Pak, saya izin geledah ya. Ya silakan. Oh, langsung tahu kalau udah geledah berarti polisi nih. Oh, silakan. Sambil nyantai, masih ngerokok nyantai. Masih ngerokok lo Fikri. Dia naik ke atas tuh BT-nya tuh. Dia naik ke atas. Kamar diberantakin, kamar saya. Oh, kamar kamu. Kamar aku diberantakin, terus kayak sebel dong. Aku naik ke atas tuh akhirnya, naik ke lantai 2. Ngomel lah kan gitu kayak, kok ini kamar baru dirapiin nih, kenapa harus diberantakin? Mau ngerapiinnya aja betul. Gitu. Makanya ya di situ polisinya nggak tahu apa sih ini sebenarnya. Ada barang? Nggak ada. Di kamar kamu nggak ada lah, apalagi kamar aku. Terus akhirnya mereka ngeliat foto aku tuh sama papa. Mungkin dikira itu di situ tuh dikira rumahnya om. Ya, padahal kan rumah kakek. Gitu kan. Akhirnya tuh di situ dia ngeliat foto aku sama papa.
adalah reaksi dari polisi yang bukan polisi ya, mungkin adalah reaksi yang kayak kaget gitu, terus akhirnya dirapin lagi kamarnya kayak gitu. Jadi ya udah Penunggu kamar Fikri fotonya almarhum ya. gitu, kayak sempat sih dia nanya anaknya bos gitu. Bos, memang manggilnya bos. Ya dia ngomong kayak gitu waktu itu gitu. Jadi kayak iya, makanya saya bilang kayak sempat kayak ya udah ini maksudnya jangan kayak gini, maksudnya bener-bener parah tuh, digeledah sampai kasurnya diangkat gitu. Akhirnya dirapin lagi kok, maksudnya gitu. Sekooperatif itu juga kok kita dengan penggeledahan, dan di rumah itu nggak ditemukan barang juga. Karena mungkin tahu ya kalau apa namanya, kan udah sefamiliar itu si Freddy Budiman, kemudian pahamlah dia tidak akan melibatkan anaknya. Iya betul. Gitu. Terus waktu itu nggak dapat apa-apa di Nggak dapat apa-apa. penggeledahan itu. Nggak ada barang bukti, tapi Om tetap ditangkap karena Nangkapnya di rumah juga ya? iya, karena posisinya Om kan kurir waktu itu, lagi mau nganter dari Madura Surabaya. Sekarang Ditangkap masih di perjalanan. Oke, Udah masih di meninggal. penjara. Udah meninggal. Meninggal tahun ini banget. 2 bulan yang lalu lah meninggal. Masih punya keluarga, anak, istri? Ada 1 istri 2. Oke. Fikri, selain kamu kan anaknya papa ada berapa? 3 ya? 4. Yang maksudnya yang diperhatiin selama papa masih hidup dulu itu semuanya, atau tahu nggak apa gitu? Semuanya diperhatiin sama papa, semuanya difasilitasin juga kok. Cuman memang yang paling dekat aku. Mungkin Iya, kan ada anak cowok terdekat kali ya. Anak cowok yang paling dibawa-bawa dari istri kedua sampai terakhir gitu ya. Jadi mungkin anak cowok pertama juga dan lain-lain. Mungkin yang kasarnya kalau kakakku kan di Kalimantan tuh jauh, sedangkan papa kan tinggal di Jakarta sekitarnya kan hanya ada aku tuh di situ. Yang ketiga Bangka Belitung, yang keempat di Cirebon. Jadi mungkin yang bisa ngebantu papa ya aku doang waktu itu. Punya grup nggak sih anaknya Freddy Budiman gitu? Nggak ada. Kita grup keluarga aja nggak ada ya. Nggak ada kayak gitu-gitu, nggak ada deh. Nggak ada. Jadi emang sesaklek itu apa ya namanya, gaya komunikasi dari keluarga seorang Freddy Budiman. Oke, Fikri, gue mau nanya dong, Fikri kan tadi bilangnya nggak punya pacar ya. Pas waktu sekarang nggak punya sih. Oke. Sekarang lagi nggak punya. Minat ya. Iya, ternyata sulit ya ceritanya. Cewek-cewek Genpi cakep-cakep. Waktu papa eksekusi mati itu siapa yang orang terdekat selain pacar dulu nih? Gue jangan ngebahas pacar dulu. Selain pacar, keluarga yang memeluk kamu waktu itu? Nggak ada sih jujur. Ini gue jujur, tapi nggak ada kak, benar-benar nggak ada. Karena posisinya waktu itu gue tidak berharap dipeluk juga, karena mereka semua juga lagi saling menguatkan diri mereka masing-masing kan. Nenek, om, tante, semuanya lah. Gitu. Cuman aku pribadi di situ pada saat itu pelukan terakhir itu dari keluarga tuh hanya papa. Bahkan sebelum pelukan sama papa, sebelum itu nggak pernah ada namanya pelukan keluarga tuh. Jadi aku tuh di keluarga aku selalu meluk cuma papa. Kayak gitu sejauh ini yang aku tahu. Paling yang kayak mungkin kalau paling kayak Salim gitu. Tapi kalau pelukan yang terakhir sama papa itu pada saat itu. Nggak ada yang menguatkan aku gitu. Aku mencoba menguatkan diri sendiri sih pada saat itu. Karena mungkin mereka, ya aku mikirnya tante aku juga pasti drop, kakaknya, apalagi mamanya, nenek aku mungkin kayak wanita yang paling kuat yang pernah aku lihat di hidupan aku kayaknya. Nenek aku, karena ya kehidupan dia, aduh gila, benar-benar di luar nalar sih. Sebenarnya kalau dibilang orang-orang bilang aku kuat, enggak sih menurut aku. Nenek aku sih paling kuat sih. Gimana? Ceritain dikit aja. Kakeknya suaminya sakit, kakek aku. Hampir belasan tahun stroke, nggak bisa ngomong, nggak bisa gerak, full di kasur. Nenek aku yang ngurusin, semuanya dia ngurusin lah nenek aku tuh. Bener-bener yang kayak kakek aku tuh udah bener-bener nggak bisa ngomong, nggak bisa gerak, cuma bisa ngasih nggak ada yang, mungkin kita juga sulit untuk menerjemahkan apa yang mau diucapkan kayak gitu. Belasan tahun tuh ngurusin kakek aku yang sakit. Anak keduanya meninggal karena sakit. Terus 3 anaknya yang ini meninggal karena narkoba, dia eksekusi mati narkoba. Yang anak yang tante aku yang pertama, dari yang punya perusahaan mungkin asetnya 500 miliar, bangkrut sampai 0. Ya kan? Terus udah sekarang tinggal cuman nenek aku sama tante. Apa nggak segila itu struggle hidup nenek aku kan?
Makanya dan sekarang masih bisa masih ya mungkin bebannya wah orang tua lagi masalahnya. Kakek sudah meninggal. Udah meninggal. Tahun 2000 berapa ya? 11 mungkin ya. 11 ya. Sekitaran segitu. 10 tahun ngerawat orang stroke juga Lumayan lah. Itu lama banget. Kalau yang masih bisa interaksi gitu ya, walaupun misalnya sulit, ini udah nggak bisa ngomong, cuma bisa ngasih gestur mata aja gitu. Berarti stroke total ya? Stroke total. Makanya kalau misalnya dibilang aku orang yang kuat bisa menghadapi, aduh aku nggak deh, mikir itu nenek aku deh kayaknya. Nah makanya aku nyontoh dia juga. Tapi kalau dibandingin yang lain nih, kamu kuatnya bukan itu maksud bukan aku. main. Kehidupan tuh kayak gitu menurut aku. Aku tuh masih melihat ada orang yang lebih kuat lagi. Aku belajar dari hal itu, makanya aku mencoba diri aku kuat. Dan aku berharap juga gitu sama orang yang mungkin tingkat kekuatannya lebih rendah dari aku, ya melihat aku juga gitu. Nah biarkan juga mereka kuat gitu, sama yang aku lakukan ke nenek aku kayak gitu. Tapi emang belajar dari Fikri ini, kalau dibilang broken home iya, kasus anak 17 tahun loh berhadapan dia kalau cuman berantem udah dilerai selesai damai gitu ya. Ini kasusnya sama hukum. Bolak-balik penjara, nganterin jenguk papa, sampai apa tuh namanya detik-detik terakhirnya tuh melihat nih pelukan terakhir di penjara ya, di penjara, kemudian besok papanya udah pasti dia tahu akan ditembak mati. Tapi justru aku belajar hidup tuh benar dalam penjara tuh. Padahal tidak pernah di penjara ya? Nggak pernah penjara, tapi selama aku keluar masuk penjara tuh ngurusin papa, lapas, tarutan sampai ke NK tuh dari Cawang. Aku belajar banyak banget tuh, belajar banget kehidupan lah di dalam ngelihat. Karena aku ngelihat tuh kayak orang-orang yang datang ke sana tuh penuh harapan. Aku ngelihat kayak ada semua kan dari suami sama istri. Misalnya istrinya tuh kayak ngasih senyuman-senyuman yang benar-benar yang kayak berharap ini kita bisa balik lagi ke keluarga kita yang normal kayak gitu. Jadi aku kayak belajar banyak banget di dalam penjara itu, kayak dari situ tuh akhirnya jadi kuat, jadi kayak lebih menghargai kehidupan jadinya kayak gitu. Makanya aku pas di situ tuh ngeliat kayak bahasa-bahasa yang kayak seorang ayah yang kayak tungguin ya nanti pas ulang tahun nanti kita ketemu ya kayak gitu. Padahal kayak itu hal yang nggak mungkin. Tapi itulah namanya optimis hidup kayak gitu-gitu. Itulah aku belajar arti kehidupan yang sebenarnya lah di dalam penjara. Terus kamu berarti sudah ini ya, kenal ya sama penjaga-penjaga? Oh kenal lah, kalau dulu mah kenal banget lah. Apa yang bolak-balik ke penjara, jenguk papa gitu, apa yang kamu rasakan, apa yang bikin pernah gak sih bangga sama papa? Apa yang bikin kamu bangga sama papa? Dia gak pernah nunjukin kesedihan dia. Walaupun aku yakin dia melo banget orangnya tuh. Karena aku Freddy Budiman melo? Menurut aku sih kayak gitu ya, karena aku baru tahu ternyata di dalam lapasnya papa tuh suka nempelin foto-foto aku, foto-foto anak-anaknya. Terus seperhatian ini misalnya. Aku bilang setelah lulus aku mau jadi chef karena aku suka masak. Oh bagus tuh kata dia. Papa tuh. Akhirnya besok kan aku kesana. Dia udah bawa koran banyak nih. Nih papa udah guntingin nih info-info di koran yang ada tentang sekolah chef. Gila gak maksudnya? Seperhatian kan di dalam gak bisa megang HP kan. Tapi dia berarti kan dia minta ada effort beliin semua koran. Ya dong, akhirnya dia mungkin nyari sendiri, diguntingin tuh koran. Akhirnya dikumpulin, nih jadi ini datanya nih. Dan di tahun itu mungkin koran udah gak rame kali. 2000 berapa? 2015. Aku lulus SMA 2015. Saya sudah lulus kuliah. Orang udah mungkin udah orang itu udah sudah googling. benar-benar online ya. Padahal aku mungkin bisa googling sendiri kan, sekolah chef di Jakarta. Kayak gitu. Udahlah karena dari Coba akhirnya sampai sekolah pilot. Dulu papa pengen aku jadi pilot juga. Gitu-gitu. Perhatian kecil itu yang cuman aku dapetin di keluarga tuh ya hanya dari papa gitu. Dan itu dari anak-anaknya kamu loh ya yang digituin ya. Yang lebih dekat begitu. Tapi sebenarnya cita-cita utama kamu tuh apa sih, Fikri? Entrepreneur sih aku. Kayak spesifiknya? Ya aku pengen bisnis punya bisnis yang semua lini lah. Sandang, pangan, papan. Pengennya sih kayak gitu. Karena itu pasti dibutuhkan. Pasti dibutuhkan kayak gitu. Sesimpel itu aja sih sebenarnya aku pengen goalsnya itu. Ya kalau goals tentang kehidupan sih ya pengen, aku punya cita-cita aku simple, aku pengen banget makan keluarga bareng deh. Sumpah deh. Kayak punya keluarga makan bareng kayaknya apa ya? Sama aku pengen buat kayak anjir kayak punya foto keluarga bagus deh. Kayak punya foto keluarga yang bisa dipajang di rumah papa, mama, anak gitu kayak anjir itu kayak cita-cita yang akhirnya nggak bisa tersalurkan sampai sekarang kan.
Dan itu jadi cita-cita dulu. Kalau dulu cita-citanya bahkan wisuda. Aku pengen banget tuh wisuda tuh didatengin sama dua orang tua kandung aku. Karena wisuda kok nggak pernah didatengin kan? Wisuda tuh selama aku wisuda, yang datang itu cuman nenek sama kakak sepupu. Sedangkan ketika ngeliat dulu tuh ya zaman SD, yang datang tuh mereka keluarga lengkap, foto-foto. Aku nggak, kalau aku tuh wisuda datang, pulang lah. Nggak makan bareng, Nggak ada. farewell gitu. Apalagi SMP lah yang paling aku emosional tinggi ya. Pas ngeliat orang-orang rame, di situ aku yang datang cuma kakak doang sepupu. Sepupu gitu kan kayak, apalagi SMA, sepupu lagi yang datang sama nenek. Kuliah nggak ada yang datang, karena online kan. Tapi jadi kalau di kampus aku, COVID ya? lulusan COVID tuh keluarga tuh bikin video rame-rame kumpul pakai baju adat terus kayak beri penghormatan itu. Keluarga aku nggak ada kayak gitu. Dan ada keluarga teman kamu yang sangat seniat itu ya, iya, bikin ucapan. Emang disuruhnya kayak gitu, tapi akhirnya pas bagian aku yang dimuncul cuma foto aku doang sendiri gitu. Di situ tuh maksudnya aku tuh cukup terpandang di organisasi di Telkom. Karena Fikri ini ya, Fernanda Fikri ya, bukan karena Fikri Budiman. Bukan Fikri Budiman, karena benar-benar ini kan mereka junior. Ini salah satu teman aku yang punya organisasi di luar jurusan aku. Ya dia juga akhirnya jadi loyal juga gitu sama aku gitu. Jadi kayak karena kamu punya basic memimpin, Fikri. Sepertinya kayak gitu. Karena dari setelah 2 minggu papa meninggal tuh aku langsung nyalon diri jadi ketua angkatan. Dan terpilih tuh, orasi dan lain-lain. Jadi ketua angkatan gue sampai akhirnya ketua himpunan, mimpin 1.300 mahasiswa. Calon orator demo nih. Oh enggak. Dulu ya sempat lah terjun ke jalan ya. Kalau sekarang enggak lah. Pernah dong. Pernah. Itu apa demo apa waktu itu? Waktu itu demo yang ini, revisi undang-undang waktu itu. RKUP. Oke. Itu masih nggak tahu kita aja deh, tuntutannya apa Fikri waktu itu? Ya waktu itu kan yang merevisi tentang KPK waktu itu, yang urusan KPK. Itu sih yang paling gencar waktu itu di Bandung tuh. Ini ketua himpunan cuy. Oke Fikri, tadi aku mau nanya pacarnya sekarang kan sedang pacaran atau? Nggak ada lah, lagi single sekarang. Oke, lagi single. Kalau pas waktu kemarin pacar selalu ada ya? Pacar selalu, ya bukan selalu ada sih, maksudnya nggak lama lah jomblonya ya gitu, singlenya. Cakep Fikri, kapan jomblonya ya kan? Sekarang, malah sekarang jadi sulit nih sekarang nih nyari yang bener-bener serius nih. Kode itu. Emang tipe kamu yang kayak gimana? Nggak ada sih, aku cukup sekedar perhatian aja deh kayaknya. Sejauh ini ya aku nggak mau ya, aku paling good looking lah ya. Cuma maksudnya yang paling pertama sih perhatian nih kayaknya. Karena aku benar-benar butuhnya itu deh kayaknya di hidup aku deh kayaknya. Perhatian dan bisa diajak foto bareng keluarga. Emang target menikah kapan Fikri? Aku dari dulu tuh selalu ngobrol sama papa. Pengen banget nikah muda gitu. Harus di bawah 25 dan maksimal 25. Sekarang 22. 3 tahun lagi ya. Tapi emang usia-usia segitu emang menggebu-gebunya mau nikah tahu. Iya. Apalagi zaman sekarang. Banyak banget teman aku yang nikah umur 22, 23. Tapi kamu udah siap kok. Secara mental ya. Udah siap ya. Kalau secara mental jangan diragukan. Biasanya kalau anak-anak korban broken home itu bisa secara mental mungkin aku merasa sudah siap lah secara mental. Tapi kan ada hal-hal yang lain yang perlu dipersiapkan. Pernah nggak sih apa yang kamu gini? Takutnya adalah kamu anak mantan terpidana mati kasus narkoba, kemudian mau meminang anak seseorang. Itu baru kita bahas lagi kemarin. Apa yang kamu takutkan? Ini lebih ke memperkenalkan diri ya, bingung. Anjing. Lebih ke memperkenalkan dirinya bingung tuh. Ke keluarga perempuannya pasti. Takutnya ada yang keluarga perempuan yang bobot bibit. Coba kita balik posisinya. Kakak jadi aku coba. Kita pindah tempat bagaimana? Aku coba. Kakak mau memperkenalkan diri kakak ke aku. Ke aku misalnya mertua nih, calon mertua. Aku nanya nih. Gue belum pernah. Kenapa aku nanya? Papanya kerja apa? Apa jawabannya? Aduh, gue cewek sih Fikri, gue jawabnya bingung. Iya kok, bingung kan? Aku juga bingung gitu. Papanya di mana Fikri? Ya udah, papa udah meninggal nih misalnya. Papa udah meninggal. Terus bisa ditanya, kerjanya apa? Atau backgroundnya apa? Pasti kan kayak itu pertanyaan general gak sih? Kecuali ada nih ceweknya yang mau kerja sama sih sebenarnya. Tapi kalau berarti lo harus nyari cewek yang kayak gue lo.
Kadang ada Iya makanya. cewek yang bisa disetir keluarga, kadang ada yang cewek independen. Iya. Atau cewek Kalau aku open-minded jadi lah. cewek kamu nih, aku Ah. bakal bilang, iya dia emang anaknya Freddy Budiman. Terus tapi dia dijamin bersih sih. Ya aku maunya sama dia, kalau enggak ya udah. Nah, itu harus. Kalau aku gitu sih. Semoga bisa dapet cewek kayak Tapi yang kakak. selama ini kamu, selama ini yang kamu kenal yang dapet ceweknya yang kayak gini. Belum pernah sampai tahap itu sih. Oke. Belum pernah sampai tahap itu, tapi kan aku selalu jujur ya. Aku selalu cerita tentang background aku dan lain-lain. Ya semuanya fine. Cuman kalau sekarang kan posisinya udah kayak udah nggak posisi yang mau pacaran gitu ya, pacaran main-main gitu. Pengen yang langsung udah deh pacaran langsung deh ketemu sama keluarganya deh kayak gitu kan. Tapi ada beban itu yang jadi bikin takut gitu loh. Takutnya nanti udah kebawa baper nih panjang tiba-tiba terpentok dengan problem itu lagi ntar. Makanya jadi ada rasa takut itu aja sih sebenarnya. Jadi apa ya namanya? Jawaban template yang udah kamu siapkan apa? Gak tahu, aku gak mungkin bohong Pak, tapi aku pasti jujur. Ya, sejauh ini kamu sudah pernah dikenalkan sama pacar kamu yang mungkin sudah deket dengan sama keluarga belum? Pernah deket sama keluarga pacar kamu? Dan tahu? Nggak tahu karena dia nggak nanya, cuman taunya pembisnis. Oke. Segitunya maksudnya. Gitu. Rumit sih Fikri. Rumit, makanya aku kayak ya udahlah. Ntar deh sampai ketemu yang benar-benar jodoh deh gitu. Karena aku nggak mungkin bohongin keluarga siapapun lah. Karena kalaupun aku harus bilang harus ngebohongin keluarga mereka, aku yang malah sakit. Kayak aku malah menyakiti papa malah. Ya karena aku lebih baik jujur aja gitu. Terima apa adanya. Pasti adalah yang menerima kayaknya. Someday. Ya. Jadi target umur 25 menikah, kemudian semoga bisa mendapatkan seorang wanita yang Amin. bisa menerima kamu apa adanya dan Amin. ada di pihak kamu intinya. Iya. Ya, gitu. Oke. Seru ya hari ini ya. Seru sekali kita sudah berbincang dengan Fernanda Fikri Budiman yang merupakan anak dari terpidana mati kasus narkoba. Semoga Fikri lancar semua ininya, planning-planningnya, Amin. bisnisnya juga makin besar, Amin. bisa berbisnis dengan baik dan bisa mendapatkan jodoh sesuai yang diinginkan. Terima kasih Fikri. Terima kasih Kak. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Siap. Terima kasih semuanya sudah bergabung di Genpikes, genpi.com. Terima kasih.